Lalu bagaimanakah pantauan arus mudik di Stasiun Pasar Senen, Jakarta dan Pelabuhan Parepare, Sulawesi Selatan? Sudah ada rekan kami Adin Fatoni di Stasiun Senen dan Rusli Jafar di Pelabuhan Parepare. Pertama kita ke Parepare terlebih dahulu dengan Rusli Jafar. Bagaimana Rusli kondisi di sana? Apakah pemudik sudah mulai ramai? Ya, Rendra, bahwa dalam beberapa hari terakhir memang Pelabuhan Parepare itu terus didatangi oleh para pemudik yang tiba maupun yang berangkat di Pelabuhan Parepare. Tadi pagi sekitar pukul 3.30, sebuah kapal dari Nunukan, Kalimantan Utara yang membawa ribuan penumpang yang umumnya didominasi oleh para pekerja migran yang hendak mudik Lebaran tahun ini. Ini wajar saja terjadi peningkatan adanya pekerja migran dari Malaysia yang tiba karena mereka dalam 2 tahun terakhir ini tidak bisa pulang ke kampung halaman mereka. Itu karena kita tahu bahwa 2 tahun terakhir para pemudik itu dilarang untuk melakukan perjalanan, baik perjalanan dalam negeri maupun perjalanan luar negeri terkait dengan mudik Lebaran. Rendra. Baik, lalu diperkirakan kapan terjadinya puncak arus mudik di Pelabuhan Parepare, Rusli? Ya, untuk puncak arus mudik di Pelabuhan Parepare sendiri itu diperkirakan akan terjadi 3 hingga 2 hari sebelum Lebaran Idul Fitri. Makanya sekarang di Pelabuhan Parepare itu disiagakan sekitar 13 kapal, termasuk tentunya 3 kapal milik PT PLD yang mempunyai kapasitas penumpang yang cukup besar. Ya, Rendra. Lalu apakah ada antisipasi dari Kesyah Bandaran setempat ini untuk mengantisipasi ada lonjakan penumpang yang terjadi di sana? Ya, pihak Kesyah Bandaran KSOP dan Polsek kawasan Pelabuhan Parepare itu semalam sudah membangun posko. Nanti di posko ini disiapkan berbagai informasi yang tentunya akan memudahkan para pemudik. Mulai dari informasi kapal, kemudian informasi kedatangan maupun keberangkatan kapal, kemudian di posko ini juga nanti akan disiapkan tenaga medis, kemudian akan disiapkan juga mobil ambulans untuk mengantisipasi jika saja ada para pemudik yang mengalami gangguan kesehatan pada saat proses mudik kali ini. Rendra. Rusli, Anda juga mungkin bisa menjelaskan ini perbandingan mudik tahun ini dengan tahun sebelumnya, mungkin terutama daripada jumlah penumpang yang datang. Ya, dari sesuai data yang kita dapatkan bahwa pada tahun lalu sekitar 30.000 pemudik yang tiba maupun yang berangkat di Pelabuhan Parepare dalam kondisi pandemi COVID-19. Jadi diperkirakan mungkin tahun ini akan sedikit mengalami peningkatan, mengingat pemerintah sudah tidak lagi melarang warga untuk mudik. Rendra. Baik, lalu selama kedatangan ini apakah menemui permasalahan misalnya ada warga atau pemudik yang tidak memiliki kelengkapan misalnya belum divaksin booster? Ya, memang selama ini setiap proses kedatangan kapal masih saja ditemukan 1 atau 2 penumpang, tidak banyak memang yang sedikit mengalami masalah dengan vaksin yang mereka, maksudnya vaksin yang belum lengkap dari para penumpang dan tidak bisa menunjukkan bukti berupa antigen maupun PCR. Nah, di Parepare, pihak kantor kesehatan pelabuhan dan aparat-aparat setempat itu sudah menyiapkan, termasuk dalam hal ini Polres ya, sudah menyiapkan lokasi vaksin jika saja penumpang belum memiliki kelengkapan vaksin untuk sebagai dokumen perjalanan mereka dalam melakukan perjalanan dalam negeri. Rendra. Baik, terima kasih Rusli Jafar dari Pelabuhan Parepare. Kita akan beralih menuju ke rekan Adin Fatoni di Stasiun Senen, Jakarta. Adin, bagaimana kondisi di Stasiun Senen pagi hari ini? Apakah sudah ada kepadatan penumpang di sana? Selamat pagi Rendra dan juga pemirsa. Kalau kami pantau pada pagi hari ini, Stasiun Senen Jakarta sudah mulai dipadati oleh para penumpang menuju ke sejumlah kota di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, di mana keberangkatan pertama nanti akan berlangsung jam 5:55 menuju ke kota Solo dengan kereta Fajar Utama Solo. Hingga di tanggal 17 April 2022 kemarin, jumlah penumpangnya adalah sekitar 6.000 dari sekitar 13.000 kapasitas penumpang. Kemudian untuk keberangkatan hingga tanggal 17 April 2022, Daop 1 Jakarta telah mencatat kurang lebih ada 67,8% penumpang sudah
membuking atau memesan kursi dari sekitar 338.000 kursi yang disediakan untuk keberangkatan di tanggal 27, 28, dan 29, di mana KAI menetapkan bahwa angkutan lebaran akan berlangsung dari H-10 hingga H+10 setelah lebaran begitu. Kemudian di hari ini kapasitas kereta atau jumlah keberangkatan masih di angka sekitar 20 keberangkatan setiap harinya, namun pada saat nanti angkutan lebaran dimulai tanggal 22 April 2022, Daob 1 Jakarta akan memberangkatkan kurang lebih 58 kereta setiap harinya. Penumpang yang sudah membuking atau memesan kursi untuk keberangkatan dari stasiun Senen ini tentu sudah wajib untuk vaksin pertama adalah booster. Jika sudah booster, maka tidak perlu untuk antigen COVID-19 atau swab PCR COVID-19. Untuk yang baru 2 kali vaksin, ini wajib menunjukkan paling tidak hasil negatif antigen COVID-19. Yang baru mendapatkan 1 kali dosis vaksin, ini wajib untuk menunjukkan hasil negatif PCR COVID-19. Selain itu, anak di bawah 6 tahun tidak wajib menunjukkan hasil antigen atau PCR. Kemudian yang tidak bisa divaksin harus menunjukkan keterangan dari dokter, kemudian juga hasil negatif COVID-19, baik itu antigen maupun PCR. Kami ulang sekali lagi, sampai tanggal 17 April ini jumlah keberangkatannya adalah sekitar 229.451 tiket kereta api sudah dipesan, atau sekitar 67,8%, berarti tinggal sekitar 20% lagi yang tersedia untuk keberangkatan menuju ke sejumlah kota dari Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur yang berangkat dari sejumlah stasiun di daerah operasi 1 Jakarta. Rendra, kembali ke Anda di studio. Adin, Anda katakan tinggal 20% lagi tiket yang tersedia. Lalu apakah ada antisipasi dari PT KAI, ada misalnya terjadi lonjakan permintaan tiket kereta api untuk keberangkatan nanti di puncak arus mudik, apakah sudah diantisipasi? Dari total kapasitas 100% ini sudah menjadi perhitungan dari PT KAI bahwa jumlah 338.000 tadi sudah dihitung oleh PT KAI dengan jumlah keberangkatan kurang lebih 58 kereta api setiap harinya. Ini di total dari sejumlah stasiun besar yang menuju ke sejumlah kota Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, yaitu stasiun Gambir, kemudian juga stasiun Senen Jakarta begitu, di mana perhitungan ini sudah dihitung sebelumnya untuk dipersiapkan mengantisipasi adanya lonjakan pesanan tiket menuju ke sejumlah kota di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Tapi kalau berdasarkan informasi dari PT KAI bahwa kalau kapasitasnya sudah 100%, maka PT KAI sampai pada hari ini belum menetapkan apakah akan ada tambahan kereta api di atas 58 keberangkatan setiap harinya. Kami juga belum mendapatkan informasi apakah jumlah ini akan ditingkatkan, mengingat di tanggal 27, 28, 29 ini terhitung sudah sebagai puncak arus mudik menuju ke sejumlah kota begitu. Rendra. Adin, kapan diperkirakan puncak arus mudik di stasiun Senen akan terjadi? Kalau melihat dari informasi yang diberikan oleh PT KAI, tadi kami sudah sampaikan bahwa puncak arus mudik ini akan terjadi tanggal 27, 28, dan 29 April 2022. Tujuannya adalah berbagai kota seperti di Purwokerto, Yogyakarta, Surabaya, kemudian Bandung, dan sejumlah kota lainnya seperti Mojokerto, kemudian juga ada beberapa kota lainnya, di mana tadi kami sampaikan juga bahwa semua penumpang yang sudah memesan tiket ini wajib untuk, atau datanya sudah diintegrasikan kepada aplikasi Peduli Lindungi. Jadi tidak ada data yang, atau misalkan membeli tiket tapi tidak bisa menunjukkan kartu vaksin, karena sekali lagi semua tiket yang dibeli ini sudah diintegrasi dengan aplikasi Peduli Lindungi. Begitu, Rendra. Baik, terima kasih Adin Fatoni mengabar langsung dari stasiun Senen Jakarta, dan sebelumnya juga ada Rusli Jafar di Pelabuhan Parepare.